Halo, apa kabar pemirsa? Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Senang sekali saya Imam Asy'ari bisa kembali menemani Anda di program yang syarat dengan informasi inspiratif dan juga kesehatan untuk Anda juga keluarga. Inilah dia Bincang Sehati. Ya, pemirsa Bincang Sehati, siapa yang hari ini sarapan dengan santan, atau kemarin juga sarapan dengan santan, atau bahkan sepanjang hari sampai dengan hari ini sarapan dengan menu olahan santan. Hati-hati loh pemirsa Bincang Sehati, karena ada permasalahan kolesterol nih yang akan mengancam kita. Untuk kita yang mungkin masih muda belum begitu terasa, tapi ada beberapa orang tua kita yang sudah tidak boleh terlalu banyak mengkonsumsi santan ini. Sebetulnya kolesterol juga baik ya untuk tubuh kita, tapi ketika kadarnya kemudian terlalu banyak, ini bisa memunculkan bermacam penyakit. Nah, ini yang akan menjadi perbincangan kita hari ini. Tapi sebelum saya masuk ke perbincangan kita tentang bagaimana mengontrol kolesterol di hari raya, saya akan membacakan beberapa fun fact seputar olahraga untuk menurunkan kolesterol. Nah, yang pertama adalah jogging. Ini kegiatan pagi-pagi yang bisa kita laksanakan saat sebelum puasa begitu ya. Tapi rata-rata biasanya kalau saat berpuasa jarang nih melakukan aktivitas jogging pagi. Biasanya jogging itu dilaksanakan sore hari mendekati waktu berbuka. Nah, ini bisa jadi momentum nih ketika kita mengkonsumsi santan terlalu banyak. Luangkan deh waktu pagi hari untuk kita berolahraga. Salah satunya tadi jogging gitu. Jogging pagi 30 menit saja bisa bersama keluarga atau sambil mengajak anak-anak atau cucu bermain gitu di luar rumah ya. Nah, ini bisa kemudian menjadi solusi untuk kita mengurangi kolesterol begitu ya, yang biasa kita konsumsi. Sudah pasti begitu ya, santan-santan ini sudah pasti dikonsumsi saat kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, karena itu menjadi salah satu kudapan yang rutin disajikan saat Lebaran. Yang kedua, olahraganya adalah bersepeda. Nah, bersepeda juga bisa menjadi solusi, biasa 30 menit. Tapi jangan lupa nih, kan karena kita sudah 30 hari lebih nih tidak berolahraga gitu. Jangan kemudian dipacu terlalu banyak begitu ya. Jaraknya tiba-tiba dibuat menjadi 20 km atau 40 km. Ambil saja jarak-jarak 10 km gitu. Hanya keliling perumahan atau keliling beberapa lokasi olahraga begitu ya, seperti stadion ataupun taman. Nah, ini dilakukan secara ringan 20 menit sampai dengan 15 menit begitu. Sebisa mungkin coba diatur speednya, jangan terlalu cepat begitu, karena ketika kita terlalu cepat juga bahaya ya untuk bitrate kita gitu, karena terlalu cepat nanti bitrate terlalu tinggi, kita sudah jarang olahraga malah menjadi penyakit gitu. Yang ketiga adalah berenang. Nah, sulit ya kemudian kalau saat pandemi seperti sekarang banyak fasilitas olahraga ataupun sport center yang tidak dibuka nih untuk masyarakat umum gitu. Jadi untuk masyarakat mungkin yang memiliki kolam renang pribadi, di rumah ada kolam renang pribadi, nah bisa dimanfaatkan untuk tadi olahraga berenang. Kurang lebih 30 menit durasinya gitu ya, hanya bolak-balik saja gitu, dan ini bisa mungkin rutin dilaksanakan setiap pagi ataupun sore hari, terutama untuk Anda nih yang suka mengkonsumsi makanan yang mengandung kolesterol jahat. Berikutnya adalah angkat beban. Nah, angkat beban ini mudah ya. Biasa di rumah pasti sudah ada tuh beberapa peralatan yang simpel saja untuk kita gunakan untuk berolahraga. Melatih kembali otot-otot yang sudah 30 hari begitu tidak digunakan untuk angkat beban. Nah, ini kita bisa manfaatkan momentum ini untuk berolahraga di pagi hari. Olahraga berikut adalah yoga. Yang suka yoga, nah ini juga bisa nih manfaatnya untuk kemudian menurunkan kolesterol kita gitu. Yoga di pagi hari ataupun di sore hari, ataupun bisa menggunakan area-area misalnya seperti taman yang sudah dibuka dengan pepohonan yang rindang. Wah, itu bisa lebih segar banget kita melaksanakan yoga di sana. Atau tadi ya, dengan menjaga jarak dengan anggota keluarga ataupun sahabat begitu ya di perumahan yang tidak pulang kampung. Nah, bisa digunakan pagi-pagi dengan momentum tadi bersilaturahmi sambil kita berolahraga bersama. Nah, ini nanti semua akan kita bahas bersama pakar di segmen berikutnya. Untuk Anda pemirsa yang tertarik dengan tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami lewat layanan telepon di 021 290 32644 atau bisa melalui Instagram kami di @bincangsehatidai.tv. Saya harus jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas satu persatu nih fun fact seputar olahraga yang bisa memiliki manfaat atau khasiat menurunkan kolesterol. Terlebih saat lebaran kita tahu nih, kemudian konsumsinya juga banyak di santan dan makanan-makanan lain juga yang gulanya tidak rendah tapi semua tinggi begitu ya. Hampir semua kudapan lebaran itu memiliki gula atau kue-kue yang biasa disajikan itu memiliki kadar gulanya yang tinggi. Nah, kita harus paham kemudian, dan salah satunya adalah bagaimana olahraga ini sedikit menetralisir itu semua. Kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Michael Triangto, spesialis kedokteran olahraga. Selamat pagi Dr. Michael, apa kabar Dok? Selamat pagi Mas Imam, kabarnya baik-baik saja, semoga semua baik-baik. Amin, baik. Dok, kita akan bahas satu persatu nih Dok. Satu persatu olahraga apa aja kemudian yang memiliki khasiat ataupun manfaat untuk kita bisa menurunkan kolesterol. Yang pertama jogging. Gimana sih kemudian jogging ini bisa memiliki manfaat Dok untuk menurunkan kolesterol kita? Nah, sebelumnya saya harus memberikan statement dulu bahwa olahraga adalah salah satu pilar untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita, namun bukan satu-satunya. Jadi kita masih terkait dengan bidang-bidang yang lain, apakah itu gaya hidupnya, apakah itu pola makan seperti Mas Imam katakan. Nah, itu harus semuanya diatur. Tidak hanya olahraga yang ya. Nah, tentang jogging. Jogging benar adalah salah satu bentuk olahraga aerobik yang tentunya baik untuk membakar kalori dan membakar lemak. Itu sudah jelas sekali. Namun ya, jangan dilakukan secara berlebihan. Jadi jangan dipikir kalau jogging saja kata Dr. Michael bisa menurunkan kadar kolesterol saya, kalau gitu saya lari. Kalau gitu joggingnya 2 jam. Kalau gitu, nah ini yang kadang-kadang berlebihan, dan sesuatu yang berlebihan pasti berdampak. Metabolisme banyak, akhirnya lebih lapar dan tidak bisa menjaga pola makan. Akhirnya mubazir. Kira-kira begitu. Baik, wah ternyata juga ada manfaatnya ya dari jogging. Ada juga olahraga sepeda nih, yang dia memiliki manfaat untuk tadi menurunkan kolesterol. Nah mungkin bisa di-share olahraga sepeda ini seperti apa sih kemudian bisa menimbulkan manfaat tersebut, dan ada batasan nggak sih Dok? Karena 30 hari kita kemudian tidak melakukan aktivitas bersepeda nih, terus tiba-tiba di hari raya kita sudah mulai aktivitas sendiri. Bagaimana kemudian mengatur ritmenya agar tadi tidak tiba-tiba langsung bikin durasinya menjadi 40 jaraknya gitu 40 km ataupun 6 km gitu. Bahaya nggak sih kemudian untuk kesehatan kita, Dr. Michael? Tentunya sesuatu yang dipaksakan dapat berpotensi, saya katakan dapat ya, berpotensi membahayakan kesehatan tubuh kita. Jadi bagaimana? Yang bagus sebenarnya selama berpuasa tetap berolahraga namun disesuaikan. Nah, kata disesuaikannya ada. Tapi kalau memang tidak olahraga sebelumnya, lalu sekarang tiba-tiba mau olahraga karena mendengar acara itu, nah ini yang harus disikapi dengan sikap hati-hati. Artinya kita lakukan secara bertahap. Nah, bagaimana caranya bersepeda itu dapat membantu menurunkan kadar kolesterol kita dan menjaga supaya tetap dalam kisaran normal. Ya, nah dengan olahraga bersepeda itu yang termasuk olahraga aerobik juga. Gerakannya berulang-ulang, waktu melakukannya panjang dan intensitas ringan. Nah, saya tekankan pada intensitas ringan. Dengan demikian, jangan berpikir, oh saya mau goes sampai ke Sentul. Sampai di Sentul, setelah itu kita makan sama-sama, kan komunitas bersepeda. Kan udah jauh jaraknya, membakarnya banyak, kalorinya banyak, kolesterol saya turun. Saya boleh dong makan ketupat sayur. Ini yang harus dihati-hati. Ya. Yang berlebihan tidak baik, lalu tetap harus menjaga protokol kesehatan selama ini. Ya, kira-kira gitu Mas. Oke, baik. Jadi jangan langsung tiba-tiba durasinya dipanjangkan, area distance-nya juga dipanjangkan gitu ya, karena
Tadi kita harus penyesuaian dulu ya tubuh kita. Yang berikutnya adalah berenang. Nah, ini banyak kemudian masyarakat yang tidak begitu paham gitu. Ternyata berenang juga memiliki manfaat loh untuk kita bisa menurunkan kolesterol tadi. Apa sih kemudian dok manfaat dari berenang dan tadi berapa sih lama durasinya? Atau misalnya ada disarankan gaya-gaya khusus yang lebih apa ya memiliki manfaat lebih banyak begitu ya dari olahraga berenang ini dok? Jadi kalau berenang, karena ini juga gerakannya berulang-ulang, Hmm, waktu hmm, melakukan bisa dibikin panjang hmm, dan intensitasnya juga bisa dibuat menjadi ringan, hmm, hmm, sehingga olahraga ini hmm, dapat membantu untuk menurunkan kadar kolesterol di dalam darah di hmm, tubuh hmm. kita. Masalahnya, masalahnya tadi dikatakan oleh Mas Imam Iya, bahwa pandemi. ini kalau pribadi ya, Hmm, nah, saya setuju dan tetap ada satu hal lagi. Suhu di air itu hmm, lebih dingin iya, sehingga akan menimbulkan tingkat metabolisme tubuh yang lebih tinggi. hmm, Bagus dong, hmm, iya. hmm, hmm, Namun setelah itu menjadi lebih lapar hmm, daripada yang seharusnya dan mengkonsumsi nasi iya, goreng, iya, iya, kentang goreng. Nah, ini akan menimbulkan problem baru. Jadi hmm, jangan menyelesaikan masalah dengan membuat masalah baru. Kita oke, harus menyelesaikan masalah dengan hmm, hmm, tanpa menimbulkan masalah-masalah yang baru. hmm. Kira-kira gitu, Mas. Oke, jadi after itunya konsumsinya harus diatur ya. Aku pernah dapat tips, biasakan untuk kita siapkan jus kalau misalnya hendak berenang gitu, tapi yang non sugar gitu ya. Seperti misalnya jus apalah gitu, untuk ketika kita mulai berasa lapar gitu. Nah dengan konsumsi jus tadi gitu, kemudian menghilangkan rasa lapar tersebut. Karena sudah pasti tadi yang dokter bilang, kalau udah suhunya tiba-tiba berubah, terus kemudian muncul lapar gitu, ya yang akan dikonsumsi ya kalau balik lagi ke santan-santan juga gitu ya, akan percuma gitu hasil olahraga kita dan memunculkan masalah baru ya dok gitu ya. Tapi dok, kalau misalnya selama pandemi ini disarankan tidak sih untuk kita melakukan aktivitas tersebut? Karena kalau kita lihat kan di India juga ketika ada aktivitas seperti itu menjadi kayak eh, area penyebaran paling paling ganas begitu ya kalau di air. Ya, jadi sejauh ini dari laporan WHO menyatakan bahwa tidak terbukti Hmm, ada penyebaran melalui airnya tadi. hmm, Tapi mana yang terlihat di India itu adalah tidak mampu menjaga jarak, hmm, tidak untuk menggunakan masker. hmm, Nah, ini harus disikapi dengan yang kata Mas tadi, hmm, kita harus yang sepi atau kolam pribadi. hmm, Tentu ya, tidak untuk semua. Dan kalaupun itu sudah kita jaga, hmm, yang bahaya lagi adalah ruang ganti. hmm, Ruang ganti yang tidak iya, betul, diperhatikan betul. di ya, itu akan dipakai bersama. Hmm, Apakah handle-nya, hmm, apakah lokernya, hmm, apakah eh, pintu untuk hmm, masuk ke kamar kecilnya atau hmm, ke ruang hmm, bilas. Nah, hmm, ini harus menjadi perhatian di hmm. diri masing-masing sehingga tidak menjadi masalah bagi keluarga kita Hmm, dan lingkungan kita tentunya. Kira-kira begitu. perhatikan fasilitasnya juga gitu ya. Sport center juga sepertinya yang umum sekarang sudah membatasi kurang lebih hanya berapa orang dalam durasi 1 jam gitu. Setelah itu kemudian baru diganti kloter berikutnya begitu ya. Oke. Dan kalau berenang pakai masker agak susah ya dok. Dan tidak mungkin juga ya kemudian pemirsa, jadi harus diperhatikan. Hanya untuk yang punya kolam pribadi di rumah bisa melakukan aktivitas ini. Yang selanjutnya adalah angkat beban. Nah, bagaimana kemudian aktivitas olahraga seperti ini bisa memiliki manfaat untuk tadi menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh kita, dok? Nah, kalau dari tadi kita bicarakan 3 jenis olahraga Hmm, yang bersifat aerobik, ya, maka angkat beban adalah olahraga yang termasuk anaerobik anaerobik. atau Hmm, latihan beban. Bila mana hal ini hanya mengangkat beban berat, hmm, itu ternyata kurang baik untuk membakar lemaknya, hmm, tapi massa otot. Nah, ya, ya. hmm, Dan demikian kita kompromi. Latihan bebannya boleh, hmm, namun kita menggunakan beban yang ringan, hmm, sehingga kita dapat melakukan repetisi dalam jumlah yang ya, banyak. ya, ya, Jadi gerakannya berulang-ulang, ya, ya. Dan hati-hati,
Jangan terpancing, repetisinya menjadi banyak sekali, katakanlah 30, 60 dalam satu set. Nah, ini juga tidak membantu. Dengan demikian, kembali kita harus memperhatikan, jangan berlebihan. Nah, kalau misalnya kita menggunakan beban yang besar, maka akan timbul kekakuan daripada otot-otot yang akan meningkatkan faktor stres. Kita tahu, stres juga tidak baik untuk kondisi penyakit, kondisi tubuh, dan dapat memicu kolesterol yang sulit dikontrol. Kira-kira begitu. Baik, jadi sudah lengkap nih tadi kardio, non kardio. Kalau misalnya mau angkat beban, pemirsa tadi sebisa mungkin bebannya dikurangi begitu ya beratnya, supaya tadi lebih banyak kemudian repetisi yang bisa kita lakukan gitu. Jadi banyak kemudian yang bergerak tidak hanya membentuk massa otot dok, tapi kemudian membakar kalori juga gitu ya. Jadi dua-duanya dapat gitu ya. Oke baik. Dr. Michael terima kasih sudah berbagi informasi kesehatan di Bincang Sehati pagi hari ini. Semoga tadi bisa diterapkan oleh masyarakat, terlebih saat hari raya dan juga kita tahu sekarang ada perayaan kenaikan Isa Al-Masih juga. Nah ini kan banyak kemudian kita menjamu begitu ya dengan makanan-makanan juga yang mengandung santan ataupun tadi kadar gula yang tinggi. Semoga ini bisa membantu masyarakat. Terima kasih dokter sudah berbagi informasi. Selamat melanjutkan aktivitas dok. Terima kasih Mas Imam, terima kasih pemirsa. Baik. Ya pemirsa tadi kita sudah banyak bahas seputar bagaimana kemudian kita menurunkan kolesterol melalui olahraga-olahraga yang sudah dibahas dengan Dr. Michael tadi. Nah di segmen selanjutnya nanti kita akan mengenal lebih jauh apa sih kemudian kolesterol dan apa yang harus kita waspadai nih dengan kudapan sajian hari raya yang banyak mengandung santan dan juga beberapa kudapan yang memiliki kadar gula yang sangat tinggi. Kita akan membahasnya di segmen selanjutnya ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen kali ini kita akan membahas apa sih kemudian ini kolesterol dan juga bagaimana kita menjaga kolesterol kita di hari raya karena banyak kudapan bersantan yang disajikan saat hari raya. Kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Hardy Indradi, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Cinta Kasih Seci. Selamat pagi Dr. Hardy, apa kabar dok? Selamat pagi Mas Imam, selamat pagi. Baik. Dokter kita akan bahas soal kolesterol nih dok. Karena kemudian banyak hidangan-hidangan di hari raya yang dia mengandung kudapan begitu ya, mengandung santan banyak sekali begitu yang disajikan. Nah kita sebelum itu bahas dulu dok, apa sih kemudian kolesterol ini? Apakah kemudian semua kolesterol ini jahat? Atau ada kolesterol juga yang baik nih untuk fungsi tubuh kita dok? Oke. Jadi pertama per definisi kolesterol itu adalah zat lemak ya, zat lemak sebetulnya dibutuhkan oleh badan kita untuk tetap menjaga kesehatan kita, dan zat lemak itu kolesterol itu sendiri sebetulnya diproduksi oleh badan ya, terutama di hati. Hanya sebagian kecil yang perlu kita dapatkan dari luar, dari makanan. Baik. Kalau pembagiannya sendiri, apakah semua tadi kolesterol ini baik atau justru lebih banyak kolesterol jahat? Karena kan kita pernah dengar istilah biasa LDL ya, kalau misalnya orang tua ngecek kolesterol gitu, LDL-nya berapa gitu. Wah udah terlalu tinggi, udah bahaya gitu. Nggak boleh nih makan lagi santan gini, pokoknya semua makanan dikurangi begitu. Oke, jadi si kolesterol ini supaya bisa berpindah-pindah di dalam badan ya, supaya bisa dipakai oleh semua sel-sel dalam badan itu harus berikatan dengan senyawa protein yang kita bilang lipoprotein ya. Nah dari situ kita akan mengenal ada yang namanya HDL atau high density lipoprotein atau yang banyak kita sebut sebagai kolesterol baik ya. Karena si HDL ini membawa kelebihan kolesterol di dalam badan keluar ya. Kemudian ada juga lipoprotein yang kita sebut sebagai LDL atau low density lipoprotein ya. Nah, yang kita kenal sebagai kolesterol jahat. Nah, kenapa dibilang jahat? Karena LDL itu membawa kolesterol yang kita makan itu kemudian menumpuk di pembuluh darah kita. Oke, baik. Nah, itu harus diperhatikan gitu ya, karena tidak semua kemudian jahat. Ada beberapa saja yang kemudian udah ada ukurannya nih. Nah kalau boleh mungkin dikasih tahu standarnya berapa sih dok untuk LDL ini dan juga beberapa acuan dari ukur
kolesterol tadi kan banyak kemudian yang kita ukur ya. Oke, jadi kalau secara umum ya, secara general itu kolesterol total itu kita harapkan di bawah dari 200 ya, miligram per desiliter. Kemudian untuk HDL karena dia kolesterol baik, kita harapkan bisa di atas 40 ya, semakin tinggi semakin baik karena dia kolesterol baik. Sedangkan kalau LDL karena dia kolesterol jahat, kita harapkan bisa di bawah 100. Tentu target dari nilai kolesterol ini masing-masing individu berbeda-beda tergantung dari status kesehatan masing-masing. Oke, baik. Jadi HDL-nya 40 minimum, terus tadi LDL-nya ada juga takaran maksimumnya gitu ya, tidak boleh lebih dari itu, diusahakan gitu, baik. Tapi kemudian ketika kita memiliki LDL yang sangat tinggi di luar batas normal begitu ya, Dokter Hardy, apa sih kemudian bahayanya untuk tubuh kita gitu? Apa sih bahayanya di masa depan ataupun saat ini gitu ya untuk kesehatan kita? Oke, jadi si LDL ini sebetulnya atau kolesterol yang tinggi itu sebetulnya dalam jangka pendek ya itu dia tidak akan menimbulkan gejala ya, dia tidak akan menimbulkan gejala, nggak akan ada rasa apapun. Nah, cuma kolesterol yang tinggi itu dia akan mulai menumpuk di bawah dinding pembuluh darah yang kita sebut sebagai ateroma. Yang makin lama dia makin membesar, yang akhirnya dia akan menyebabkan sumbatan di pembuluh darah. Nah, seperti kita ketahui, pembuluh darah itu ada dari kepala sampai kaki ya. Nah, tergantung dari pembuluh mana yang terganggu, pembuluh darah mana yang terganggu. Kalau misalnya dia menyumbat di pembuluh darah yang memperdarahi otak, maka dia bisa kena stroke. Ya, kalau misalnya dia menyumbat di pembuluh darah jantung, maka dia bisa kena serangan jantung. Gitu. Jadi efek jangka panjangnya ya. Jadi biasanya kolesterol tinggi itu baru akan menimbulkan gejala klinis kalau sudah menimbulkan komplikasi ya. Misalnya dia udah mulai ada nyeri-nyeri dada. Nah, itu udah benar-benar harus diperhatikan kadar kolesterol. Baik. Nah, rata-rata masyarakat kita hanya tahu kemudian kolesterol itu menyebabkan stroke dan juga serangan jantung. Padahal tadi sumbatan pembuluh darah itu bisa terjadi di mana saja gitu. Nah, ada nggak sih kemudian dok cara gitu untuk kita bisa mengetahui sumbatan mana sih yang terjadi di sana dan penanganan kemudian yang difokuskan kepada sumbatan tersebut? Apakah harus selalu menggunakan MRI gitu atau misalnya ada cara lain nih? Jadi sumbatan itu kan biasanya dia nggak langsung menyumbat total ya. Pada kebanyakan kasus itu dia sumbatannya timbul perlahan-lahan. Nah, biasanya kalau misalnya kita yang kita takutkan kan di organ-organ vital seperti jantung dengan otak ya. Nah, kalau di jantung kalau misalnya dia mulai mengecil ya, mungkin dalam keadaan istirahat dia tidak ada keluhan. Dia tidak ada keluhan karena kebutuhan oksigen, nutrisi otot jantung tidak terlalu besar. Tapi ketika dia melakukan exercise, olahraga ya, aktivitas yang berat. Nah, ketika jantung itu bekerja sangat keras ya, dia kan butuh suplai oksigen, butuh makanan dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, di situ akan mulai timbul, kalau misalnya tidak tercukupi, timbul nyeri dada. Situ. Kayak gitu. Itu salah satu gejala-gejala awalnya ya. Indikator, betul. Kalau misalnya dia menyumbat di pembuluh darah kaki, misalnya sering merasa nyeri pada kaki, kakinya bengkak, itu bisa saja terjadi. Oke, menarik. Wah, itu dia tadi. Karena kalau kita lihat, kalau misalnya kita harus cek MRI setiap tahun kan lumayan mahal ya gitu ya. Jadi tadi dengan cara-cara seperti itu kita bisa kemudian melakukan identifikasi begitu ya. Benar nggak sih kita ada permasalahan kolesterol? Tapi kalau kita lihat dari gaya hidup anak muda zaman sekarang begitu ya, dengan kebiasaan mereka kayaknya sudah harus waspada ya dok ya dengan masalah kolesterol seperti sekarang ini. Baik dok, selanjutnya ini kan kita tahu saat hari raya banyak kemudian makanan bersantan yang disajikan di meja makan gitu. Berapa kemudian kadar normal gitu ya yang boleh kita konsumsi gitu. Jangan-jangan selama kita menjalani lebaran gitu ya tahun demi tahun atau setiap harinya gitu, kita mengkonsumsi udah lebih nih dari kadar yang memang dibatasi gitu secara kesehatan. Iya, jadi
Memang kalau kita bicara makanan ya, makanan di hari raya ya, itu banyak menggunakan santan ya. Nah, santan itu sendiri memang dia banyak mengandung lemak jenuh ya, lemak jenuh yang biasanya itu meningkatkan kolesterol jahat kita di badan ya. Nah, biasanya sebetulnya untuk orang pada umumnya itu intake kolesterol itu yang dari luar itu cukup 300 mg per hari. Oke. Ya, kalau lebih sedikit lebih baik, tergantung dari aktivitas ini masing-masing individu ya, kayak gitu. Nah, jadi makanya kalau misalnya kita bicara makan santan ya, sebisa mungkin kita kurangi jumlahnya, gitu. Dan bukan santan aja sebetulnya ya, kalau di hari raya itu banyak makanan-makanan lain. Betul. Yang Olahan ya, makan kue, sajian juga tinggi high sugar. Betul. Jadi kalau kita bicara makan kue atau kue-kue kering ya, itu kan dipanggang menggunakan banyak mentega, margarin kayak gitu. Itu juga sumber kolesterol yang sangat tinggi. Oke, jadi konsumsi hariannya tadi 300 mili dan itu kurang lebih satu mangkuk kecil ya, 300 mili ya, dengan asumsi kita habiskan semua bersama kuah-kuahnya gitu ya. dan ini kemudian kalau setiap kita berkunjung ke rumah kayaknya akan makan hal yang sama, berarti itu kita sudah lebih dari batas maksimum setiap hari yang dianjurkan oleh kesehatan. Tapi ada kemudian santan kan bermacam-macam gitu. Ada yang santan praktis, kemudian ada juga santan yang dari kelapa tertentu yang dipercaya oleh masyarakat kita kemudian berbeda nih kadar kolesterolnya. Benar nggak sih dok kemudian mitos-mitos seperti ini? Oke, jadi santan itu sebetulnya ya sama aja ya. Jadi dia merupakan minyak nabati ya dari kelapa. Nah, kalau misalnya ya dari kelapa, dan kalau misalnya dikonsumsi dalam, dia memang sebetulnya ada beberapa kandungan yang baik untuk badan, tapi banyak juga kandungan yang mengandung lemak jenuh ya, yang itu saya bilang tadi bahwa dia selain meningkatkan si kolesterol jahat ya, tapi juga sebetulnya dia menaikkan kolesterol baik. Tapi kalau kita lihat dari untung ruginya, tentu ruginya lebih banyak. Gitu. Kalau kita banyak mengkonsumsi si santan itu. Baik, wah ini sudah banyak banget informasi dari Dr. Hardy. Untuk Anda pemirsa yang ingin bertanya langsung nih seputar kolesterol hari ini begitu ya, bisa langsung menghubungi kami di 0212903244 atau bisa melalui Instagram kami di @bincangsaati.tv. Nanti kita tunggu pertanyaannya dari pemirsa Bincang Saati dan bisa menanyakan langsung dengan Dr. Hardy. Saya harus jeda dulu, jangan beranjak dari layar kaca Anda, tetap bersama kami di Bincang Saati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan tentang jaga kolesterol saat hari raya. Masih bersama saya, Dr. Hardy Indradi, selaku spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Cinta Kasih Seci. Dr. Hardy, apakah hanya makanan bersantan yang kemudian memiliki kandungan kolesterol jahat gitu? Atau ada makanan-makanan lain nih yang kita sajikan di hari raya ternyata itu juga berpotensi begitu ya memiliki kolesterol jahat yang harus kita waspadai nih saat hari raya? Oke, jadi selain kita tadi bahas mengenai santan ya, sebetulnya banyak juga kan santan itu olahannya dengan opor ya, ada daging merah, ya, itu juga tinggi akan kolesterol. Kemudian juga kalau misalnya penutup ya, yang manis-manis yaitu ice cream, itu kolesterolnya juga tinggi sekali. Terus juga makanan-makanan yang kayak kue-kue kering, yang manis ya, itu banyak diolah dengan tinggi gula ya, kemudian juga banyak menggunakan mentega, margarin ya, dan juga banyak menggunakan telur. Yang
di mana kita ketahui bahwa si kuning telur itu juga tinggi akan kolesterolnya. Baik, jadi kalau kita lihat sebetulnya banyak kemudian sajian hari raya ini yang memiliki kandungan kolesterol jahat. Nah, kita harus antisipasi. Gimana kemudian cara kita antisipasinya, Dok? Ada nggak cara-cara untuk kita mensiasati ini gitu? Apakah kemudian tidak mengkonsumsinya sama sekali gitu? Atau bisa kemudian dikonsumsi dengan kadar tertentu, tapi kemudian dinetralisir dengan cara tertentu gitu? Oke, jadi pertama ya kita sebisa mungkin kita batasi asupan-asupan makanan yang tinggi kolesterol. Terus yang kemudian kita juga bisa imbangi dengan memakan makanan yang tinggi serat ya, dengan makan buah dan sayur ya. Karena buah dan sayur itu bisa mengeluarkan si kolesterol itu dari badan ya. Jadi bisa sedikit menyeimbangkan. Kemudian jangan lupa juga untuk tetap beraktivitas berolahraga pada waktu hari raya ya, supaya dengan berolahraga itu si kolesterol baiknya yang akan meningkat, dan selain membakar kalori ya juga meningkatkan si kolesterol baik itu. Baik, jadi tadi ya olahraga, tadi kita sudah bahas di segmen sebelumnya jenis-jenis olahraga, kardio, non kardio yang bisa diterapkan oleh masyarakat, dan tadi makanan juga harus di-mix untuk netralisirnya dengan yang mengandung serat gitu. Salah satunya ada buah. Biasanya juga buah disajikan ya, Dok, saat hari raya itu ada. Nah, ini bisa jadi pilihan pemirsa gitu. Kalau misalnya kita harus berkunjung begitu ya, sebisa mungkin memang tidak berkunjung, tapi kalau harus berkunjung ketika ada buah, usahakan kemudian kita mengkonsumsi buah dulu, baru mengkonsumsi kue-kue yang disajikan di sana gitu. Baik. Dok, untuk yang muda mungkin belum terlalu terasa begitu ya, kolesterolnya seperti apa gitu kalau kita tidak melakukan pengukuran gitu atau observasi. Nah, kalau untuk yang sudah lanjut usia, pralansia ataupun memang sudah masuk lansia gitu, ini kan sudah mulai terlihat komplikasinya. Bagaimana cara identifikasi awal mudah begitu ya ketika kita sudah terlalu over mengkonsumsi kolesterol tadi untuk kita stop gitu. Jadi kita sudah apa sih biasa yang dirasakan, Dok? Oke, jadi biasa saya ada beberapa ya. Jadi ada beberapa gejala yang bisa kita perhatikan ya, tapi sangat jarang timbul. Itu biasanya terjadi penumpukan lemak di bawah kelopak mata yang kita bilang santelasma ya, atau penumpukan lemak di beberapa bagian kulit kita ya, itu kita bilang santeloma. Itu bisa menjadi clue ya buat kita bahwa kita harus segera mengecekkan kadar kolesterol kita. Dan juga tadi gejala-gejala yang seperti misalnya ada nyeri dada kalau kita beraktivitas ya, itu juga satu clue buat kita untuk kita harus memeriksakan kadar kolesterol kita. Dan ada beberapa kondisi pada orang tua yang memang mesti lebih aware terjadinya peningkatan kolesterol, yaitu pada satu penderita diabetes ya, terus yang kedua darah tinggi, atau pada orang tua dengan kegemukan, obesitas ya, itu kita juga harus pantau kadar kolesterolnya. Oke, nah itu tadi tuh gejala-gejala yang umum ya, sekali lagi gitu ya, umum ditemukan gitu dan terjadi gitu. Ini bisa menjadi identifikasi awal atau standar kita, kemudian ketika merasakan hal tersebut bisa langsung melakukan konsultasi kepada dokter, ataupun secara singkat langsung diberhentikan untuk mengkonsumsi makanan-makanan seperti santan dan lain sebagainya, dan dinetralisir dengan makanan tadi yang mengandung serat. Baik, Dokter Hardy, ada pemirsa yang ingin menanyakan langsung dengan Dokter Hardy seputar tema kita hari ini. Saya akan bantu sapa ya, Dokter ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo. Ya, selamat pagi Ibu. Dengan siapa di mana, Bu? Ibu Eng. Baik, Ibu Eng, apa yang ingin ditanyakan langsung ke Dokter Hardy seputar kolesterol? Maksudnya saya kan baru cek lab. Nah, jadi dia punya kolesterol lemak itu di bawah 200, 194. Nah, terus dia punya HDL di atas itu ada 54. Nah, tapi LDL-nya 125. Oke, berarti HDL 54,
Terus LDL-nya 145 ya? 125. 125, baik. Ada terus trigliserida ya. Itu 98. Oke, baik. Jadi pertanyaannya, dengan hasil lab tadi, apa yang perlu diwaspadai begitu ya, Ibu ya? Itu keadaan kolesterol saya bagus apa tidak gitu. Oke, baik. Sudah cukup jelas, Dokter Hardy, atau ada mau ditanyakan kembali? Kalau usia Ibu Eng boleh? Usianya berapa boleh Ibu Eng? Usianya 65, sebulan lagi 65. Oh iya, masih muda. Ya, 65. Oke. Siap. Udah. Oh, masih muda Ibu, itu baru masuk lansia 5 tahun. Masih muda, masih kuat. Baik. Oke, saya tutup teleponnya. Akan dicoba dijawab ya oleh Dokter Hardy. Baik. Oke, baik. Silakan. Aku lagi di TV-nya. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Dokter Hardy tadi ada hasil lab, LDL-nya sekian, terus HDL-nya sekian gitu. Nah, apa yang harus dikhawatirkan? Apakah ini cukup baik atau perlu kemudian melakukan tadi ya pembatasan makanan gitu? Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya ya Ibu Eng ya. Jadi kalau saya lihat dari profil kolesterolnya Ibu Eng, saya rasa cukup baik ya. Bahwa di sini kolesterol totalnya 194 di bawah 200, kemudian HDL-nya 54 ya, udah di atas 40, kemudian trigliseridnya juga 98 ya, itu cukup optimal. Hanya LDL-nya aja yang agak tinggi sedikit ya. Ini juga dalam kategori suboptimal ya, jadi belum terlalu tinggi tapi akan lebih baik kalau bisa di bawah 100 ya. Nah tentu untuk usia Ibu Eng ya, itu kita harus lihat lagi kalau misalnya Ibu Eng ada penyakit komorbid lain, penyakit penyerta lain, misalnya Ibu ada darah tinggi, ada diabetes ya, tentu LDL ini kita harus tekan lebih rendah lagi gitu. Nah, bagaimana caranya kalau melihat dari kadar seperti ini, sebetulnya kita bisa coba dengan perubahan gaya hidup dulu. Tidak perlu langsung minum obat ya. Kita perubahan gaya hidup dulu, kita kurangi makanan-makanan yang tinggi kolesterol, olahraga yang secara rutin gitu. Itu kita harapkan nanti LDL-nya bisa terkoreksi. Baik, tadi sudah sama solusinya kemudian disampaikan oleh Dokter Hardy. Nah, banyak yang salah kaprah kemudian gini Dok, karena sudah memiliki komplikasi atau penyerta begitu ya, dan juga memiliki kolesterol yang tinggi gitu. Pola penyelesaiannya apakah bisa sekaligus atau kita harus fokus nih satu-satu dulu, diselesaikan dulu permasalahan kolesterolnya baru penyerta komorbid yang lain, atau sebaliknya misalnya komorbidnya dulu yang diselesaikan, darah tinggi gitu ya, diselesaikan terus kemudian baru kolesterol. Oke. Tentu sebaiknya bersamaan ya, bersamaan karena baik darah tinggi, kolesterol atau diabetes, tiga itu biasanya kita bilang penyakit yang aterogenik ya, yang menyebabkan berkaitan dan menyebabkan kerusakan di pembuluh darah gitu. Jadi memang tiga itu harus kita kendalikan kalau kita untuk mencegah kerusakan pembuluh darah. Oke, baik. Nah, kapan kemudian kita harus bergantung kepada suplementasi ataupun bergantung pada multivitamin gitu? Karena ada yang merasa ketika harus mengkonsumsi makanan berlemak, bersantan terutama begitu yang mengandung santan, merasa aman dengan tadi didampingi oleh suplementasi ataupun multivitamin gitu. Nah, ini benar nggak sih pola seperti ini? Dan kapan kita sudah boleh dan harus menggunakan suplementasi dan juga multivitamin, Dok? Oke, jadi memang ada beberapa suplementasi yang dijual ya, yang bisa membantu memperbaiki kadar kolesterol kita ya. Ada semacam omega 3, omega 6, kemudian juga ada sterol ya. Nah, cuman sebaiknya
kita tidak terlalu mengandalkan suplementasi itu. Ya, jadi untuk menjaga kolesterol yang tetap baik itu kita yang paling penting adalah tentu tadi menjaga makanan. Terus yang kedua adalah aktivitas fisik, ya. Terus yang ketiga juga kalau Anda perokok, kurangi perokok. Ya, jadi 3 faktor itu penting. Nah, suplementasi hanya melengkapi saja, karena sampai saat ini masih ada pro dan cons-nya ya, gitu. Ada pro dan cons-nya dalam penggunaan suplementasi itu. Baik, jadi sebisa mungkin secara alami ya, dengan tadi mengatur pola makan, mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung serat, dan beberapa konsumsi lain juga yang baik untuk menurunkan kolesterol. Jangan kemudian kita bergantung terhadap suplementasi. Karena kalau lihat iklannya kan dok, begitu ya, kalau makan santan cukup dengan suplementasi tersebut, begitu ya, sudah selesai semua urusan gitu. Jadi tetap bisa memanjakan lidah, tapi kesehatan juga bisa tetap terjaga. Baik, Dokter Hardy, kita harus jeda dulu. Nanti di segmen berikutnya kita akan berbagi tips nih, bagaimana kemudian kita menjaga kolesterol. Kudapan apa saja, gaya hidup seperti apa yang bisa kita terapkan, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Jangan beranjak dulu pemirsa, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pinjang Sehati. Di segmen terakhir kali ini kita akan berbagi tips bagaimana kemudian gaya hidup yang baik dan juga pola makan yang baik agar kita tadi bisa menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh kita. Masih bersama Dokter Hardy. Dokter Hardy, kita mulai dari tips yang pertama adalah makanan rendah lemak. Banyak kemudian masyarakat tidak tahu makanan rendah lemak itu apa sih dan jenisnya apa saja sih. Nah, mungkin boleh dibantu dijelaskan Dokter Hardy. Oke. Makanan rendah lemak yang paling banyak, yang gampang lah kita dapat itu tentu buah dengan sayur ya, buah dengan sayur. Kemudian untuk source of proteinnya itu kita menyarankan untuk makan ikan ya, untuk sumber. Kemudian ya kalau protein nabati mungkin dari kacang-kacangan ya, termasuk kacang kedelai, almond dan lain-lain gitu. Terus kemudian ada juga makanan seperti oat ya, oatmeal ya, itu juga rendah lemak ya. Sehingga sebetulnya banyak lagi macam-macamnya makanan-makanan yang rendah lemak. Cuman itu saya rasa yang paling gampang dan paling banyak kita dapatkan ya, paling gampang kita dapatkan. Terus juga mungkin tambahan sedikit, mungkin makanan-makanan yang diperkaya dengan minyak nabati seperti minyak dari olive oil ya, minyak zaitun ya, dari biji bunga matahari ya, itu juga baik untuk kolesterol Anda. Baik, jadi tadi ya minyak olahannya juga harus diperhatikan gitu ya. Sayangnya kemudian di Indonesia minyak ini cukup mahal gitu ya, karena kita adalah negara penghasil kelapa sawit terbesar gitu. Jadi lebih banyak minyak goreng. Tapi sebetulnya seberapa banyak kadar minyak goreng itu yang boleh, karena rata-rata kan olahan di Indonesia kemudian digoreng ya dokter. Berapa banyak sih kemudian kadar ini boleh masuk dalam tubuh kita? Apakah sama tadi ukurannya 300 ml seperti santan atau dia ada ukuran tertentu? Oke, jadi di sini ya, kalau makanan Indonesia kalau nggak digoreng nggak enak ya, banyak yang bilang gitu. Jadi semua digoreng ya. Nah itu yang menjadi problem mungkin pengolahan makanan kita ya. Karena makanan apapun ya, kalau misalnya kayak sayur tapi kita goreng, maka tentu akan menjadi kurang sehat ya, menjadi kurang sehat. Kalau misalnya ikan kita goreng ya, kandungan airnya itu akan hilang, kemudian digantikan oleh minyak itu, dan ya itu kebanyakan minyak goreng itu akan menyebabkan minyak yang jenuh gitu ya. Dia akan meningkatkan kadar kolesterol kita. Mungkin akan ada baiknya kalau misalnya kita mengganti cara mengolah makanan kita ya, Mas Imam gitu. Untuk kadar totalnya ya sama tadi 300 mg per hari ya. Oke, baik, karena sekarang teknologinya udah banyak ya, air fryer juga sudah mulai banyak dipakai oleh keluarga Indonesia gitu. Nah ini bisa menjadi solusi
cara baru kita mengolah makanan, terutama makanan-makanan yang sehat. Protein nabati sayang banget kalau harus kita goreng gitu ya, karena banyak lagi metode-metode pengolahannya. Yang berikutnya adalah berat badan. Nah, seberapa penting nih kita menjaga kesehatan kita begitu ya, dari menjaga berat badan ini terhadap menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh, dokter? Oke, jadi kalau menurunkan berat badan ya itu akan memperbaiki kadar kolesterol kita ya. Jadi kalau kita perhatikan sekarang ya dengan gaya hidup masa kini ya, itu lebih banyak penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kelebihan gizi ya, daripada penyakit-penyakit kekurangan gizi gitu ya. Jadi kenapa bisa seperti itu sih gitu ya? Karena memang gaya hidup kita masa kini tuh menyebabkan gampang hal itu terjadi. Misalnya saja dengan aktivitas fisik kita itu sangat dimanjakan ya dengan adanya mau pesan makanan tinggal ambil HP ya kan, mau keluar mau jalan ada kendaraan, atau kalaupun nggak punya kendaraan tinggal manggil ojek online atau misalnya gitu, sehingga semua itu menyebabkan gaya hidup yang kita bilang sedentary lifestyle ya. Jadi gaya hidup di mana aktivitas fisik kita kurang. Ya. Nah, dengan sedentary lifestyle itu resiko untuk berat badan kita naik itu tinggi. Ditambah dengan makanan-makanan zaman sekarang yang macam-macam ya, makanan-makanan olahan yang tinggi lemak, tinggi gula ya, itu kita cari di mall, itu semua itu menyebabkan berat badan kita gampang untuk naik gitu. Makanya salah satu untuk menjaga kolesterol kita harus mempertahankan berat badan ideal kita. Baik. Wah, terima kasih Dokter Hardy, informasinya, tipsnya juga sangat bermanfaat sekali. Dan yang terakhir adalah kemudian tadi jangan merokok begitu ya, karena kemudian ketika kita merokok juga gitu, nah bisa berbahaya untuk tubuh, terutama untuk masalah kolesterol tadi. Terima kasih Dokter Hardy, selamat beraktivitas kembali dok. Ya pemirsa, saya sudah perjumpaan kita hari ini di Bincang Sehati. Terima kasih sudah menyaksikan kami selama 48 menit ke depan. Nah, terima kasih juga untuk Anda yang saat ini merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Jangan terlalu banyak makan santan dan juga diperhatikan tadi ya kudapan-kudapannya seperti apa. Akhir kata saya Mama Syari, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita jumpa lagi di Bincang Sehati dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.